Perkenalkan, kami dari kelompok F di sini akan menjelaskan tentang single molecule field effect transistor. Nah, dari kelompok F ini terdiri dari 5 kelompok. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah. Nah, tujuan dan definisi single molecule FET itu apa sih? Nah, untuk di masa sekarang ini, manufaktur untuk FET berbasis silikon atau konvensional itu akan mencapai batas untuk miniaturisasi, sehingga ini akan membuat humor itu berakhir. Nah, itu dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk membuat FET jenis baru agar dapat mengikuti tren humor. Nah, molekular elektronik ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk kemajuan aplikasi di FET elektronik, terutama untuk pada bagian bidang FET. Nah, material molekular ini memiliki kelebihan dalam pembuatannya, yaitu dapat dibuat dari kristal makro atau nano dan monoler hingga menjadi satu molekul, dan akan dapat membuat FET dari ukuran makro menjadi satu molekul. Nah, dengan itu single molecule FET ini merupakan jenis FET dengan satu molekul yang dapat memenuhi kebutuhan untuk miniaturisasi, dikarenakan dapat mengecil hingga satu molekul dibandingkan dengan FET jenis konvensional. Nah, untuk sejarahnya itu pada single molecule FET itu pada tahun 40-an itu dimulai dari Robert Mulliken dan Albert Georgi. Itu mereka mengajukan konsep charge transfer pada molekul. Terus selanjutnya itu pada tahun 1974 Mark Ratner dan Ari Afiam itu mereka mulai mengilustrasikan tentang um, molekular rectifier secara teoretikal. Selanjutnya pada 1988 Afiam ini akan menjelaskan tentang lebih detail tentang teoretikalnya, yaitu single molecule field effect transistor. Dan yang pada tahun 1990 Ashwell dan rekan kerjanya itu mendemonstrasikan rectifier molekul listrik untuk molekul pada tim film. Dan yang terakhir itu pada 1995 oleh Joakim dan Gimzewski itu pertama kali melakukan pengukuran kondutansi pada sebuah molekul C60. Sehingga dari setelah ini maka dikembangkan terus untuk uh, single molecule FET dan hingga sekarang masih dikembangkan terus untuk menggantikan FET konvensional. Nah, untuk pembuatannya itu memiliki pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Yang pertama itu untuk desain gate-nya. Desain gate-nya ini itu dipengaruhi oleh seperti jenis gate-nya, terus kayak seperti pemilihan material dielettriknya untuk terus yang juga bisa dari posisi relatifnya antara gate dengan elektroda source atau drain. Nah, yang kedua itu karakteristik molekularnya. Itu dipengaruhi juga oleh seperti desain struktur molekulnya uh, yang dapat mempengaruhi level energi pada molekulnya. Terus yang ketiga itu juga dipengaruhi oleh interface-nya antara molekul dan elektroda. Nah, itu yang paling utama itu dipengaruhi oleh interface koneksi dan kopling elektronik antara molekul dan elektroda. Nah, untuk prinsip kerja dari single molecule FET ini itu berdasarkan mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini akan mempengaruhi pada pembuatan gate. Mana gate ini perannya itu untuk modulasi orbital molekul dan mengubah keadaan elektronik dan spin molekul. Nah, pada suhu rendah itu pengukuran dengan resolusi energi yang sangat tinggi itu dapat diamati efek fisiknya, seperti efek fisiknya yang dipengaruhi oleh gate seperti Coulomb blockade, efek Kondo, dan coupling elektron fonon. Uh, dari ketiga fenomena kuantum ini dapat mengaruhi efek fisik sehingga dapat terjadi dapat dibuat gate. Nah, ini dapat memberi dari ketiga ini juga dapat memberikan informasi mengenai molekul termasuk transisi elektronik antara tingkat energi getaran molekul dan perubahan status putaran. Nah, untuk dibuat fungsi dot efeknya itu dapat diperoleh dengan menyelesaikan posisi tinggi energi relatif antara orbital molekul dan elektroda. Jadi ada dua caranya itu untuk mencapai mengubah energi relatifnya itu dengan cara yang pertama itu menggeser Fermi level dari elektronodanya, dan yang lainnya itu adalah dengan menggeser posisi tingkat energi orbital molekul melalui medan listrik dari gate. Nah, oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan bagian struktur dari single molecule teknik. Ya, selanjutnya, jadi salah satu struktur itu ada dua struktur, ada single molecule yang solid gate sama yang liquid gate. Liquid akan dijelaskan selanjutnya. Saat ini kita akan bahas solid gate. Kalau solid gate itu diharapkan dia punya zat ke source itu yang sangat besar dengan basis molekul, karena ya single molecule. Terus digunakan parameter beta, ya itu parameter yang buat untuk perbesaran orbital atau dari. Nanti untuk gap-nya juga nanti harus diperhatikan, karena nanti akan mempengaruhi nilai kita ini. Dan nanti ada beberapa modifikasi untuk menggunakan
mendapatkan nilai beta yang baik. Pertama ada pakai metode electron migration dan junction based simple molecular cut. Jadi pakai metode electron migration di mana nanti kita bakal melakukan modifikasi, nanti itu harus dengan densitas tinggi itu kita tembak dalam partikel, nanti uh, yang item yang dipisahkan nanti akan terpecah, nanti hasil pecahannya bakal berkurang sebesar molekul, nantinya elektrodanya bakal dihasilkan dengan vapor silikon. Nah ini salah satu contoh gambaran sebenarnya ada tambah ribu. Nanti kita menggunakan molekul C60 atau karbon, ada sini nanti molekul ditambahkan silikon oksid, nah sebagai bayarannya. Nanti dalam beberapa kasus mereka nanti ada pakai magnet juga, sama nanti pakai molekul di vanadium. Oke. Selanjutnya ada metode kedua yang kita di sini pakai mechanically controllable breakdown dan single molecule. Di sini lapisannya bakal dilakukan atau dimodifikasi secara mekanikal. Jadi di sini nanti kita pakai metode three-point bending. Nah, metode ini juga bisa disingkat jadi MCBJ. Nanti habis itu kita menggabungkan beberapa metode. Di sini ada electrostatic gating sama mechanical liquidation. Nah, selanjutnya nanti ada perubahan bahan karena di sini silikon oksidnya agak kurang performa kurang karena dia agak rapuh. Nanti dipakai substrat fosfor bronze. Nah, selanjutnya ini ada lagi modifikasi, dia pakai elektrodanya diubah ke dalam bentuk karbon karena dia tuh cocok dengan molekul organik. Nah, selanjutnya perbedaan umumnya tuh kalau misalnya karbon elektrod ini untuk dapat field efeknya atau medan ininya, kita harus meregulasikan elektrografi atau grafin ini ke dengan molekul gate. Nanti grafin D juga mampu mengurai efek cycling pada gate dan juga meningkatkan coupling. Grafin itu juga bisa masalah terkait perbedaan ukuran antara tumbuh apel dan elektroda. Perkenalkan, nama saya Bilal Karimdi. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur single molecule fat. Nah, walaupun single molecule fat telah dipelajari selama bertahun-tahun, namun banyak tantangan dalam mempersiapkan device-nya. Pertama, jika masih menggunakan solid gate. Berapa hal perlu diperhatikan untuk membuat single molecule fat yang ideal. Jadi yang pertama ada jarak antara gate elektrod dan molekulnya harus kecil mungkin agar dapat menghasilkan medan listrik yang cukup besar, dimana sulit dicapai jika masih dalam keadaan solid gate. Lalu shielding effect dari source drain elektrod ke medan listrik harus diminimalkan, karena shielding effect akan meningkat jika jarak source to drain elektrod itu lebih kecil dibandingkan dengan jarak antara gate elektrod dan molekul. Sedangkan jarak antara source to drain elektrod itu bergantung pada panjang molekulnya. Nah, hal-hal tersebut tuh sulit dipenuhi jika menggunakan single molecule fat yang dikontrol menggunakan solid state electronic gate. Nah, dengan menggunakan single molecule fat ini itu dapat menutupi kekurangan dari solid gate tadi. Di single molecule fat dengan liquid ion gate ini dapat memodulasi molekul konduktasi melalui direct orbital gating atau electrochemical electrotransfer yang digerakkan oleh ionic double ion potential. Ini ada 3 diagram skematik. Yang paling kiri itu diagram skematik dari electrochemical single molecule junction dengan gate electrolyte-nya. Jadi masih menggunakan elektrolyte sebagai gate-nya. Jadi kelemahannya itu adalah jika ada pada suhu rendah, maka elektrolit ini akan berkondensasi sehingga stabilitas elektrokimianya itu agak kurang pada suhu rendah. Selanjutnya di tengah-tengahnya ada ilustrasi skematik dari sebuah setup single molecule fat dengan grafin, nanogap, elektrod, dan ionic liquid gate. Jadi ini sudah single molecule fat dan juga telah menggunakan ionic liquid gate. Nah, yang paling kanan itu adalah diagram skematik vertikal molecular tunnel yang transfer dengan ionic liquid gate. Ini menggunakan ionic liquid gate, namun ini bukan single molecule fat. Namun dari hasilnya itu dapat disimpulkan bahwa medan listrik itu dapat menembus lapisan grafin dan menyusukan dengan tingkat energi molekul tunggal di dalamnya atau assembled monolayer, sehingga bisa dibilang bahwa single molecule fat itu bisa juga diterapkan menggunakan ionic liquid gate. Nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari single molecule fat. Bisa kita lihat bahwa pada single molecule fat elektron mengatur diri mereka sendiri sebagai ikatan antara atom dalam bentuk orbital. Nah, nantinya mereka akan mengontrol posisi relatif orbital molekul dengan tingkat Fermi elektroda melalui medan listrik pada gate.
Nah, pada sebuah single molecule fat ini terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama ada molekul elektroda interface. Ini sangat penting dikarenakan elektron dapat menyuntikkan atau memberikan molekul yang berasal dari satu elektroda melalui interface dan dapat menyeberang ke elektroda lain melalui interface juga. Ini elektrodanya bisa kita sebut dengan source dan drain. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, energi yang dibutuhkan untuk sebuah molekul untuk menambahkan atau mengurangi jumlah elektron, dan yang kedua adalah energi coupling. Ketika energi coupling lebih kecil daripada U8 atau energi tambahan, maka kualitas couplingnya akan jelek. Selanjutnya, ketika energi pada coupling lebih besar daripada energi U8, maka kualitas couplingnya akan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh adsorpsi yang terjadi di single molecule fat ini sendiri. Ketika terjadi adsorpsi secara kimia, akan menimbulkan kekuatan coupling yang lebih kuat karena akan adanya transfer muatan yang dipengaruhi oleh grup jangkarnya. Bisa kita lihat bahwa strong coupling memiliki grup jangkar, sedangkan weak coupling tidak. Hal ini akan mempengaruhi kekuatan coupling yang dapat membuat karakteristik transportasi fat molekul tunggal akan berbeda-beda. Selanjutnya ada energi level shifting, di mana single molecule fat bekerja dengan bergantung pada modulasi elektrostatik di gate yang terjadi pada posisi relatif dari orbital molekul yang berhubungan dengan tingkat Fermi elektroda. Nah, kita tahu bahwa single molecule fat ini mengikat molekul pada source dan drain-nya, dan letaknya kita letakkan cukup dekat dengan gate-nya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa medan listrik pada gate dapat bekerja pada molekul. Nah, mekanisme pada single molecule fat ini melibatkan terowongan resonansi, di mana nantinya akan mempengaruhi HOMO dan LUMO dari single molecule fat ini sendiri. Bisa kita lihat apabila tegangan di gate semakin kita besarkan, maka LUMO akan mendekati dari tingkat Fermi elektroda, sedangkan HOMO akan menjauhi tingkat Fermi elektrodanya. Selanjutnya ada kolom blokade efek. Ini terjadi ketika couplingnya itu lemah. Elektron tidak dapat berpindah dari source ke drain, atau dia hanya berpindah secara satu persatu. Hal ini dapat kita atasi dengan menyesuaikan tegangan pada gate, sehingga kita dapat bisa membuka jalan tersebut sehingga elektron dapat berpindah dari source ke drain. Ketika kolom blokade terjadi, bentuk berlian kolom akan muncul pada spektrum listrik. Oleh karena itu, setiap bentuk berlian kolom sesuai dengan nilai muatannya. Bisa kita lihat ini ada di gambar yang kita lihat bentuk muatan-muatan tersebut dari kolom tersebut. Kebalikan dari kolom efek tersebut, ada yang namanya kondo efek, terjadi ketika kekuatan coupling antara molekul dan elektroda itu meningkat. Jadi ada proses tunneling order tinggi elektron yang mulai muncul, sehingga bisa kita lihat pada gambar A ini merupakan gambar interaksinya, dan bisa kita lihat juga pengaruhnya kepada grafik dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada electron photon coupling effect, di mana ini menunjukkan bahwa elektron yang melewati molekul dapat menyerap atau melepaskan suatu energi kuantum. Sebagian besar elektron melewati perangkat single molekul dengan hamburan elastis dan sedikit inelastis, sehingga sebenarnya efek ini bisa kita abaikan. Nama saya Muhammad Akar Bisira, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi dari single molecule fat. Dengan membangun dan merancang berbagai jenis single molecule fat, dapat memungkinkan pelaksanaan pengaturan beberapa parameter yang dapat mewujudkan konstruksi perangkat dengan kinerja sangat baik. Parameternya adalah quantum interference effect, spin effect, thermoelectric effect, dan superconductivity. Yang pertama adalah quantum interference effect atau QEA. QEA ini merupakan efek yang menggambarkan interferensi dari tunneling melalui molekul tunggal. Dengan memanfaatkan QEA, transportasi muatan melalui sistem molekuler dapat dikontrol melalui variasi struktural, sehingga pengangkutan muatan dapat berubah secara signifikan dari keadaan konduktif ke keadaan insulatif. Selanjutnya adalah spin effect. Jadi di single molecule fat itu menyediakan cara yang ideal untuk memodulasi spin state dari molekul magnetik tunggal melalui medan listrik. Sebagai contoh, transisi dari high spin dengan S5/2 ke low spin dengan S1/2 dapat diwujudkan dalam single molecule fat yang terbentuk dari ion Mn2+ tunggal yang dikoordinasikan oleh dua terpyridine ligand melalui kontrol medan listrik. Jadi transisi ini diwujudkan dengan modulasi terpyridine ligand oleh medan listrik gerbang. Dengan meningkatkan tegangan di gerbang, elektron dengan spin 1/2 dapat ditambahkan ke terpyridine ligand sehingga meningkatkan intensitas medan ligand dan mewujudkan transisi MR core dari high spin ke low spin. Selanjutnya adalah thermoelectric effect. Jadi thermoelectric effect ini adalah efek yang menggambarkan hubungan antara panas dan aliran muatan. Peningkatan efisiensi termoelektrik sangat dipengaruhi oleh besar konduktasi thermal. Semakin besar nilai konduktasi thermal, maka akan semakin baik efisiensi dari termoelektrik. Pada single molecule fat, besar konduktasi thermal dapat ditingkatkan dengan menggunakan emas biphenyldiol emas dan emas fullerene emas, di mana terlihat pada gambar bahwa konduktasi thermal dapat ditingkatkan dengan kontrol elektrostatik. Dan terakhir adalah superconductivity. Superconductivity dapat dicapai dengan menghubungkan molekul C60 atau fullerene ke elektroda aluminium dalam single molecule fat. Ketika kekuatan coupling antara molekul dan elektroda berubah,
Maka efek kolom blockade, efek kondo, dan superkonduktivitas menunjukkan hubungan koeksistensi dan kompetisi, seperti yang terlihat pada grafik. Jadi pada grafik itu terlihat pada grafiknya ada garis hitam yang menunjukkan kondisi normal, dan garis merah yang menunjukkan kondisi superconductivity. Jadi ini adalah kesimpulan dari presentasi ini, dan ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.